ketika masa kecil itu saya memang hobi mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah itu guru-guru kami setelah kepergian Kak Tuan Yusuf Sodri ke Jakarta. Dan itu saya juara 1 dan saya dikirim ke tingkat nasional di Yogyakarta. Ya, saat itu sebenarnya tidak diizinkan oleh orang tua. Tidak izinkan, kenapa? Karena dan alhamdulillah Mas Wira, berkah Quran, saya betul-betul merasa berkah Quran itu luar biasa pada diri saya dan keluarga. Berkah dalam arti? Tapi yang paling berkesan ketika ada MTQ nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu saya memang meraih juara 3 nasional. Karena habis gempa rumah kami itu ambruk oleh gempa juga, dampak gempa saat itu. Kita ajarkan Quran di kampung. Di kampung kita justru di desa Langko ini, khususnya di Langko Timur itu, kita punya beberapa adik-adik yang punya bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Dan hari ini kita akan banyak mendapatkan cerita-cerita menarik dan juga inspirasi yang sangat luar biasa dari narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ustadz Haji Ahmad Sadiah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, jadi saya informasikan kepada Anda, beliau adalah seorang qori yang banyak pengalamannya pasti, dan tentunya di sini kita akan menceritakan bagaimana perjuangan beliau dari awal sampai ke di luar, bahkan di tidak hanya di provinsi NTB, bahkan sampai di luar, bahkan ke luar daerah, lama tinggal di luar daerah juga sampai akhirnya balik lagi ke Lombok. Nah itu yang akan kita ceritakan. Dan sebenarnya hari ini agak mendadak sebenarnya, karena beliau sedang olahraga, sedang goes naik sepeda, dan mendadak dibawa ke podcast gitu ya. Mohon maaf sebelumnya Ustadz. Jadi memang hari-hari senang naik sepeda. Ya, jadi khusus untuk hari Minggu saya sempatkan untuk berolahraga sepeda. Jadi awalnya dari pernah sakit selama sebulan. Nah setelah sakit itu kita mencoba recovery diri untuk berolahraga sepeda. Jadi dari sana awal berolahraga sepedanya. Oke. Kemana aja biasanya sepeda Ustaz? Ya rutenya kita ganti-ganti, kadang ke timur, daerah Sesaut, Narmade. Sampai ke Sesaut juga ya? Lumayan jauh sebenarnya itu. Ya lumayan. Kalau ke barat sampai Pantai Ampenan, ya wilayah Gunung Sari gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak santai-santai begitu ya? Lebih sepeda santai lah. Sepeda santai ya, santai sambil olahraga. Ya gitu sambil olahraga. Dan banyak yang dirasakan ya setelah misalnya rajin rutin olahraga seperti itu. Ada perubahan? Alhamdulillah banyak sekali perubahan setelah berolahraga sepeda ini. Karena memang sebelumnya tidak pernah berolahraga, jarang berolahraga, ya beraktivitas terus. Nah dari situ kemudian kita mencoba ya, karena usia semakin tua kita mencoba berolahraga. Betul sekali ya. Baik, kita tidak bahas tentang sepeda sebenarnya. Tapi karena beliau baru saja sedang kita culik sedang naik sepeda, kita bawa ke podcast. Nah, awal menjadi qori itu sejak kapan mulai? Baik, saya bercerita masa kecil. Jadi ketika masa kecil itu saya memang hobi mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang disiarkan dari RRI Mataram. Oh, dari radio? Ya, dari radio awalnya. Kemudian karena hobi, kemudian saya membeli kaset-kaset bacaan Al-Quran, khususnya tilawah. Tilawah ya.
Dari situ kemudian semakin hobi bisa mengikuti. Nah, akhirnya saya meneruskan belajar tilawah itu di Kak Tuan Haji Sodri dulu ketika masih mondok di Kediri beliau. Ketika beliau pulang dari pondok, saya datang mengaji ke beliau dan saya dibimbing oleh beliau semenjak kecil, kurang lebih mulai dari kelas 4 sampai kelas 5 saat itu. Jadi kurang lebih sekitar 1 tahunan ya? Iya, kurang lebih sama beliau sekitar 1 tahunan. Kemudian karena beliau melanjutkan studinya ke Jakarta, kemudian saya diserahkan melanjutkan belajar mengaji tilawah itu di Masjid Raya At-Taqwa Mataram. Masjid Raya ya? Iya. Karena dianggap saya berbakat oleh Kak Tuan Haji Sodri saat itu, kemudian beliau menyarankan untuk lanjut belajar di Masjid Raya At-Taqwa Mataram. Di sana ada Taman Pendidikan Al-Quran namanya. Nah, salah satu guru-guru kami itu adalah Ustadz Haji Zaini Kekait, Ustadz Haji Ramli, Ustadz Abdul Rahman Kediri, dan ada lagi yang lain, Ustadz Haji Nurul Waton almarhum. Nah, itu guru-guru kami setelah kepergian Kak Tuan Haji Sodri ke Jakarta. Nah, dari situlah tergali potensi bakat yang ada. Itu masih SD waktu itu? Itu masih SD sekitar kelas 5, kelas 6. Berarti dulu masa kecilnya di kampungnya di mana? Masih di Langko, di Desa Langko. Desa Langko, Kecamatan Linsar, ya. Dulu masih Narmada, belum Linsar. Oke. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dari Masjid Raya itu oleh Ustadz Haji Ramli Ahmad itu saya dianggap layak untuk mengikuti musabaqah tilawatil Quran baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Lombok Barat. Maka saya diikut sertakan melalui Kecamatan Narmada saat itu. Belum ada Linsar, belum Kecamatan Linsar. Itu kira-kira tahun berapa waktu itu? Saat itu antara kelas 5 dan kelas 6 lah. Belum 80-an. Iya, 80-an. Iya, 84 ke 85 kurang lebih itu. Nah, kemudian saya sampai lolos sampai tingkat provinsi. Belum lolos, belum ke tingkat provinsi, masih di tingkat kabupaten. Ya. Nah, setelah selesai di tingkat MI sekolahnya, kemudian saya melanjutkan studi mondok di Pondok Pesantren Al-Islahuddin Kediri ya, Lombok Barat. Ya, karena mondok saya melanjutkan belajar Al-Quran sama Tuan Guru Haji Khuwailid namanya di Kediri. Saya langsung mondok sama beliau. Dan disitulah kemudian saya terus setiap tahun mengikuti MTQ baik di tingkat kabupaten dan pernah lolos sampai tingkat provinsi. Itu sekitar tahun 91 ya. Itu sudah aliyah itu. Baru bisa lolos sampai tingkat provinsi. Dan itu saya juara 1 dan saya dikirim ke tingkat nasional di Yogyakarta. Ya, itu pertama kali saya ke nasional, Mas Wira. Oke. Nah, setelah di sana waktu itu kan zaman 80-an, awal 90-an, kan belum banyak teknologi, belum banyak seperti sekarang. Metode belajarnya langsung saja begitu atau tidak ada yang berubah sampai saat ini? Jadi cara kita belajar biasa dengan guru. Kalau di Masjid Raya itu kita klasikal, kelas A, kelas B begitu. Bagi yang sudah dianggap lebih mampu dikelompokkan.
Seperti itu. Oke, dan setelah di Jogja, ikut di Jogja, bagaimana setelah itu? Sebentar dulu. Jadi saya ingin cerita bahwa ketika saya dikirim ke tingkat nasional tahun 91 itu ke Jogja, MTQ nasional yang bertempat di Yogyakarta. Nah, dari situlah saya punya keinginan untuk melanjutkan studi kuliah di Jogja. Jadi setelah itu sudah tamat Aliyah. Setelah aliyah ya. Jadi dari situ terinspirasi saya harus melanjutkan kuliah di Jogja dengan pertimbangan ekonomi, karena kehidupan di Jogja itu lebih murah. Kehidupan kita makannya lebih murah. Itu kemudian setelah selesai dari aliyah, saya minta izin sama orang tua. Saat itu sebenarnya tidak diizinkan oleh orang tua. Tidak diizinkan, kenapa? Karena orang tua merasa tidak mampu saat itu untuk membiayai. Tapi kemudian ada kesepakatan saya dengan orang tua, saya tidak usah dikirimi per bulan. Insya Allah saya akan berusaha mencari rezeki di Jogja dengan melalui Al-Quran ini. Dan alhamdulillah Mas Wira, berkah Quran, saya betul-betul merasa berkah Quran itu luar biasa pada diri saya dan keluarga. Berkah dalam arti? Saya merasa diberikan kemudahan hidup oleh Allah melalui berkah Quran. Al-Quran. Iya. Jadi itu yang saya yakini betul, bahwa siapapun yang belajar Quran dan mau mengajarkan Quran itu Allah menjamin kehidupannya. Iya. Apa yang terjadi Mas Wira, saya berjanji sama orang tua tidak usah dikirimi per bulan. Paling-paling saya kirim surat ke orang tua. Dulu masih surat, belum ada teknologi, belum ada telepon, seperti ini. Kalau saya kepepet baru kirim surat ke orang tua minta dikirimin. Cara saya di sana Mas Wira, di Jogja itu saya memperkenalkan diri sama masyarakat. Memperkenalkan diri seperti apa? Saya perkenalkan diri, kalau ada acara-acara saya minta saya baca Quran. Gitu. Jadi langsung ke awal-awal di Jogja, karena kita harus supaya dikenal orang, bukan bermaksud teriak. Tapi untuk bagaimana kita bisa berkiprah di masyarakat. Jadi ketika ada acara-acara tertentu, kepanitianya saya yang baca Al-Quran. Itu satu dua kali saja. Gitu. Karena nanti masyarakat akan cerita sekali tahu, dari cerita ke cerita itu akan mengalir dengan sendirinya. Dan betul. Nah, dalam perjalanan tahun pertama saya kuliah itu, kuliahnya di universitas apa? Saya di Universitas Islam Indonesia namanya, di Jogja. Nah, benar, jadi saya banyak diberikan rezeki oleh Allah karena saya diundang-undang membaca Quran. Kemudian saya diminta mengajar Al-Quran di TPK yang ada di Jogja. Berarti sambil kuliah sambil saya belajar Al-Quran juga sambil saya mengajarkan Al-Quran. Dari situlah kemudian saya banyak kemudahan-kemudahan, baik yang diberikan dari kampus maupun dari masyarakat sendiri. Tidak hanya di masyarakat, di kampus pun berefek ke kampus, karena kampus sendiri melihat mahasiswanya punya bakat tertentu, maka itu difasilitasi. Saya diberikan beasiswa oleh kampus. Jadi tidak bayar uang kampus, hanya tahun-tahun awal saja saya membayar. Nah, sampai selesai hampir saya tidak membayar kuliah, karena memang oleh kampus itu saya diberikan kemudahan-kemudahan. Itu saya yakini karena keberkahan Al-Quran, Mas Wira. Betul ya. Itu yang selalu saya syukuri, bahwa Allah selalu memberi kemudahan saya ke keluarga karena saya selalu mengajarkan Al-Quran. Itu. Dan ketika di Jogja tuh itu kan masih tahun-tahun awal tahun 90-an. Iya, 92 itu. 92 ya.
Di sana ada keluarga kah atau ada siapa? Nah, langsung ketemu sama siapa di sana bagaimana? Jadi pertama saya ke Jogja itu saya itu tinggal di asrama NTB. Oh, ada Jadi asrama setiap di sana. provinsi itu punya asrama. Oke. Di NTB itu asrama mahasiswa. Mahasiswa. Supaya tidak bayar, kita tinggal di asrama hanya membayar lampu saja. Oke. Itu apa namanya yang saya lakukan sekitar setahun 2 tahun di asrama. Tapi setelah itu saya keluar untuk lebih bermasyarakat di masyarakat. Saya kos, kemudian melanjutkan studi sambil mengajarkan Al-Quran di TPQ di lembaga-lembaga yang ada di Jogja. Oke. Karena banyak kajian di sana. Oke. Setelah kuliah apakah masih tetap ikut semacam perlombaan-perlombaan MTQ atau sejenisnya di sana? Jadi begini Mas Wira, selama kuliah itu saya selalu mengikuti lomba-lomba. Tetap mengikuti gitu ya? Iya, karena mewakili kabupaten, kota atau mewakili provinsi daerah istimewa Yogyakarta ke tingkat nasional. Oh, di sana di Jogja mewakili Daerah istimewa Yogyakarta. Karena Oke. lolos di tingkat provinsi, maka kita otomatis dikirim ke tingkat nasional. Oke. Ya, dan itu hampir setiap tahun. Setiap tahun. Hampir setiap tahun. Kemana saja pernah ikut perlombaan? Saya pernah ke Aceh, saya pernah Aceh ke Riau, Hmm. pernah ke Kalimantan, ya pernah ke Sulawesi juga. Jadi Hampir seluruh provinsi, hanya Papua yang memang belum pernah sana ya. Luar biasa ya. Dan kenapa menjadi pertanyaannya kenapa mewakili Jogja waktu itu? Karena kan itu kita tinggalnya di Jogja, Gitu. maka kita sebagai orang mahasiswa Jogja, kita dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di sana. Bagi yang berbakat di bidang A misalnya, kita dipakai oleh pemerintah di sana untuk mewakili daerahnya sendiri. Jadi waktu itu tidak ada yang komplain nggak, misal wah ini kan orang NTB, Tidak ada gitu tidak ya? ada, justru ustadz-ustadz kami yang ada di NTB justru berbangga hati Senang karena murid kami dipakai oleh provinsi lain. Justru senang. gitu ya? Jadi bukan protes, tapi justru senang. Mendukung ya? Iya, mendukung. Oke. Seperti itu. Prestasi menurut Ustadz Ahmad Sadi ya, prestasi yang secara perlombaan ini Ya. yang paling berkesan itu waktu kapan? Setiap momen sesungguhnya berkesan, tapi yang paling berkesan ketika ada MTQ nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu saya memang meraih juara 3 nasional. Itu habis pasca gempa Jogja tahun 2006. Oh iya. Itu hadiah yang betul-betul saya merasa terharu dan bersyukur. Karena habis gempa rumah kami itu ambruk oleh dampak gempa juga, Bang? Dampak gempa saat itu. Kita tidur di tenda, tapi setelah gempa saya dikirim ke nasional oleh provinsi DIY untuk mengikuti MTQ tingkat nasional. Dan alhamdulillah saya masuk finalis dan juara 3 saat itu di nasional. Di Kendari. Itu yang saya merasakan kesan yang luar biasa. Jadi masih ada semacam trauma-trauma begitu dan ikut lomba. Iya, itu gitu. pasti. Oke, luar biasa. Seperti itu. Dari sejak kuliah dan itu menetap di Jogja? Saya selama kuliah tetap di Jogja kan, karena memang tidak mungkin kemana-mana karena memang masa studi. Dan setelah itu saya memang menikah di sana dan berkeluarga di sana, dan alhamdulillah punya rumah di sana. Iya. Dan karena berkahnya Quran, Mas Wira,
pertama saya merasakan berkahnya Quran itu dari proses pendidikan studi di yang Jogja. sangat dipermudah Ya, gitu ya. dipermudah oleh kampus, diberikan beasiswa. Kemudian setelah itu setelah wisuda saya diterima sebagai PNS di Jogja juga. Itu pun karena berkah Quran. Sebab zaman-zaman itu sudah sulit orang cari kerja. Udah Tapi sulit. saya sekali tes saja saya langsung lulus menjadi PNS saat itu. Apa karena ini dulu sering ikut lomba mewakili DIY? Nah, itu juga menjadi betul. Jadi Karena saya sering mewakili daerah istimewa Yogyakarta ke tingkat nasional, maka otomatis para pengambil kebijakan di sana kenal saya, dan kemudian saya diminta bukan Ustadz yang ayo dong angkat saya, bukan ya? Enggak, justru diminta oleh Kakak Nuilnya saat itu untuk ikut tes. Anda ikut tes, nanti ada pembukaan untuk CPNS, dan alhamdulillah saya langsung lulus. Ya. Nah, itu bagian penghargaan dari Pemda Jogja DIY kepada saya khususnya, karena saya sering mewakili DIY dalam ajang-ajang MTQ tingkat nasional, Mas Wira. Oke, luar biasa ya. Dan pertanyaan lainnya, kenapa pulang ke Lombok lagi? Kan di sana sudah nyaman, sudah ya segala sudah serba enak seperti itu. Ya. Akhirnya kenapa harus ke Lombok lagi gitu? Betul. Kalau saya merasakan enaknya, nyamannya hidup Jogja luar biasa, Mas Wira. Daerah istimewa Yogyakarta itulah ada salah satu-satunya saya rasakan daerah yang paling nyaman kita tinggal. Jadi karena di sana kan dunia pendidikan sangat maju juga di sana. Kemudian ramah tamahnya masyarakat Jogja luar biasa. Masih dengan keratonannya, dengan tradisi keratonnya. Tapi kenapa kemudian saya, kalau dari sisi mencari ekonomi, mencari nafkah itu luar biasa di Jogja, sangat nyaman, enak. Tapi kenapa kemudian saya harus pindah ke tempat asal? Lombok itu pertimbangannya karena orang tua selalu minta saya pindah sebelum saya meninggal, kata beliau. Jadi itulah sebabnya saya bismillah minta pindah mutasi dari Jogja ke Lombok. Pada akhirnya saya ditempatkan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB sampai saat ini. Seperti itu. Kita flashback kembali ketika dulu tadi mengawali cerita bagaimana orang tua mungkin ada keraguan karena kondisi ekonomi dan lain sebagainya, dan setelah ternyata ketakutan itu pudar dibayar dengan segala macam prestasi ataupun yang mungkin di luar ekspektasi orang tua. Bagaimana waktu itu pendapat orang tua ketika ternyata sangat dipermudah, tinggal di Jogja mudah dan lain sebagainya, itu waktu itu orang tua bagaimana? Ya, jadi dalam perjalanan karir saya memang orang tua tidak sampai berpikir ke arah sana. Yang dipikirkan orang tua itu bagaimana saya membiayai anaknya. Tapi saya yakinkan orang tua itu bahwa insya Allah akan memberi jalan selama kita punya niat baik. Itu yang saya yakinkan sama orang tua, kemudian diizinkan bismillah berangkat ke Jogja. Dan alhamdulillah selama di Jogja justru saya sangat dimudahkan oleh Allah, berkah Quran sekali lagi. Sangat membawa berkah. Itu yang selalu saya nasihati adik-adik yang belajar Quran di rumah, bahwa jangan sampai lepas dari Quran. Jangan sampai lepas dari Quran. Ya, sebab saya merasakan sendiri betapa berkahnya Quran dalam hidup saya, sehingga Allah sangat mempermudah.
betul ya. Jadi dalam pendidikan dipermudah, dalam mencari kerja juga dipermudah, alhamdulillah. Jadi bahkan kita tidak perlu harus melakukan hal-hal yang tidak untuk mendapatkan pekerjaan sebenarnya. Betul seperti itu. Oke. Itu yang saya rasakan. Setelah balik ke kampung sekarang, apa yang dikerjakan di kampung selain bekerja sebagai PNS? Apakah mungkin buat semacam TPK kah, atau mungkin mengajarkan ke siapa atau bagaimana? Ya, baik. Saya dengan istri ketika bismillah pulang dari Jogja ke Lombok itu, saya punya cita-cita, harapan dan kesepakatan dengan istri bahwa sampai di Jogja besok sebagai bentuk syukur kita ajarkan Quran di kampung. Sampai ke Lombok ya, mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi anak-anak kampung datang ke rumah untuk mengaji. Itu bentuk syukur kami bahwa Allah memberikan kemudahan itu, keberkahan itu karena Quran. Sehingga itu bentuk syukur. Saya panggil ke anak-anak yang di kampung, silahkan mengaji di rumah. Dan sampai sekarang dan saya sudah punya taman pendidikan Al-Quran di rumah. Bahkan kita sudah mengurus akte notaris menjadi yayasan. Nah, sekarang ini saya sedang merintis Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran. Walaupun kami masih dalam merintis ya. Tetapi harapan saya ke depan Mas Wira, dengan adanya Yayasan Al-Quran ini, saya sangat berharap dan punya mimpi bahwa ada generasi yang akan meneruskan cita-cita, ada yang generasi kita di kampung yang akan menjadi ahli-ahli Al-Quran. Itu harapan saya dan mimpi saya. Dan ada beberapa adik-adik kita yang memang sudah kelihatan bakatnya. Sudah ada kelihatan bakat sekarang? Sudah. Bahkan ada yang sudah sampai mengikuti MTQ di tingkat Kota Mataram, di Kabupaten Lebak Barat. Itu sudah ada. Dan itu yang menjadi harapan saya ke depan, mudah-mudahan adik-adik ini bisa menjadi penerus regenerasi ke depan. Oke, betul ya. Mas Wira. Jadi memang sekali lagi dengan berkah Al-Quran ini sangat-sangat mempermudah dalam segala hal gitu ya. Nah, kadang di tengah masyarakat itu yang masih menjadi semacam persoalan ya. Saya katakan mungkin persoalan. Kadang ada orang tua yang masih ketika misalnya memondokkan anaknya di pondok tapi Al-Quran misalnya, semacam ada keraguan, wah nanti bagaimana anak saya, bagaimana apakah bisa mengikuti, itu bagaimana kalau menurut Ustaz Ahmad Sadia? Ya, memang pandangan-pandangan seperti ini memang kita harus sama-sama luruskan, bahwa mondok itu anak kita tidak akan menderita di pondok. Tidak akan menderita karena mereka itu akan dididik agama oleh para kiai, para tuan guru. Terutama saya berharap kepada adik-adik yang berbakat di bidang Quran ini. Saya berharap adik-adik khususnya di Desa Langko ini mereka mondok di pondok-pondok Al-Quran yang bisa mereka meneruskan pelajaran-pelajaran Al-Quran khususnya di tilawah. Kalau mereka mondok, kalau misalnya tetap di kampung, maka di tempat kami selalu kami ajarkan tilawah Al-Quran. Kalau kita bicara tentang tilawah, apakah suara kita itu memang bagus? Atau kadang saya nih misalnya ada yang pengen, saya nih suara saya agak kurang bagus, tapi pengen belajar tilawah, apakah bisa? Apakah memang yang punya memang suara bagus saja atau bagaimana, Ustaz? Jadi kalau menurut saya Mas Wira, belajar Al-Quran khususnya jadi seni baca tilawah itu memang harus didukung oleh suara yang bagus, napas yang panjang tentu itu harus mendukung itu. Tidak semua orang dianugerahi suara yang bagus. Maka kita sebagai pembimbing tilawah itu tentu bisa memilah, melihat
si A ini punya bakat, si B ini punya bakat tapi mungkin sedang-sedang saja. Kita bisa memilih melihat itu. Karena kita sudah lama mengajarkan Quran khususnya tilawah, maka kita bisa. Artinya bahwa bagi anak-anak yang punya bakat harus didukung dengan kemauan juga ya. Gitu ya. Jadi punya bakat tidak punya kemauan itu tidak jadi, Mas Wira. Dia punya kemauan tapi kurang punya bakat itu juga bisa tetapi tidak maksimal. Kalau misalnya mau belajar tilawah, ya walaupun mungkin suaranya tidak begitu bagus, ya, sedang-sedang saja, tapi hanya misalnya untuk belajar saja, apakah tidak tujuannya untuk ikuti perlombaan, apakah memang memungkinkan seperti itu? Memungkinkan. Itu kalau sekedar untuk belajar, ingin tahu dan ingin mungkin meneruskan ke anak-anaknya bisa saja. Bisa saja. Karena di Jogja saya punya murid. Ya. Anak ini sesungguhnya tidak punya bakat yang maksimal. Jadi suaranya biasa saja, tapi karena memang kemauannya sangat kuat, kemauannya yang banyak gitu. Kemauannya sangat kuat, maka dia selalu belajar dan belajar, maka dia sekarang menjadi salah satu qori di Jogja. Di Jogja. Ya, itu artinya bahwa bakat itu sesungguhnya bisa digali. Bisa digali. Tinggal bagaimana kesungguhan dari anak itu untuk mau belajar, itu saja. Jadi bahkan sebenarnya dengan suara yang pas-pasan saja, tapi tekad kemauan yang sangat kuat untuk mau belajar sekarang sudah menjadi qori. Sulit tidak belajar tilawah itu? Sesungguhnya dibilang sulit juga tidak bagi orang adik-adik yang punya bakat. Jadi seni tilawah itu ketika adik-adik itu punya bakat, dia mendengarkan saja dari kaset atau dari radio, insya Allah dia bisa mengikuti kalau dia punya bakat. Ya. Tapi kalau yang tidak punya bakat itu harus dibimbing dan itu waktunya relatif lama. Ya, lama baru bisa dia nangkap. Jadi sama seperti Ustadz Ahmad Sadia dulu ketika kecil hanya mendengarkan kaset, karena memang sudah ada bakat dia. Seperti hanya itu. Mendengarkan kaset dan dibimbing lagi dengan yang luar biasa seperti itu, akhirnya bisa seperti itu. Tapi begini Mas Wira, di sisi lain seni tilawah itu kita ajarkan karena bagi adik-adik yang punya bakat. Nah, bagi adik-adik yang memang bakatnya sedang-sedang saja, ada pelajaran lain yang bisa dipelajari. Sekarang itu kan ada irama-irama murattal yang punya irama, yang punya lagu. Itu juga dari inspirasi lagu-lagu tilawah. Nah, bagi adik-adik yang memang punya suara sedang-sedang saja, mereka bisa belajar namanya irama murattal. Yang penting kuncinya adalah bacaannya sudah bagus. Ya, tajwidnya, intinya. Bagus, ya. Salah satu yang kita ajarkan di TPQ kita, di yayasan kita itu adalah program Tahsinul Qiraah namanya. Tahsinul Qiraah itu adalah kalau bahasa kita, orang tua kita dulu, guru-guru kita zaman dulu itu nepesan bacaan. Mas Wira mungkin pernah dengar nepesan bacaan itu. Jadi kayak membaguskan. Iya, membaguskan pelafalan Al-Quran. Nah, itu istilahnya tahsinul qiraah. Jadi adik-adik yang belum fasih membaca, kita perbagi hurufnya, bacaannya. Nah, itu namanya tahsin, pelajaran tahsin atau tahsinul qiraah. Di sisi lain kemudian kita mengajarkan juga ada namanya irama-irama murattal. Ya, itu juga seni tilawah. Ya. Jadi tilawah itu tidak hanya seperti qori itu saja. Ya, itu tidak hanya seperti itu. Jadi irama-irama murattal itu juga bagian dari irama-irama atau lagu-lagu yang diambil, yang dicuplik dari lagu-lagu Al-Quran. Seperti itu. Irama itu semacam ini ya, kayak
Misal lo kayak variasi bacaan ya, gitu ya. Variasi lagu Ya. Oke, luar biasa ya. Apa yang mungkin yang ingin disampaikan ke masyarakat yang menyaksikan kita, pesan-pesannya mungkin terutama mungkin untuk orang tua maupun juga anak-anak muda agar bagaimana mau belajar Al-Qur'an. Baik, yang pertama Mas Wira, saya berharap dan mendorong kepada adik-adik kita khususnya yang punya bakat seni tilawah khususnya untuk betul-betul mau berjuang, mau menggali potensi yang ada pada dirinya untuk bisa belajar tilawatil Quran. Sebab apa? Seni tilawah ini tidak banyak yang punya bakat ke situ, tidak banyak. Baik di kampung kita atau mungkin di kampung yang lain. Di Linsar saja kita belum mendapatkan adik-adik yang memang punya bakat benar. Di kampung kita justru di desa Langko ini, khususnya di Langko Timur itu, kita punya beberapa adik-adik yang punya bakat. Tinggal bagaimana menggali dirinya, ya. Bagaimana kita dorong orang tuanya juga mau mendorong anak-anaknya untuk tetap mau belajar menggali potensi yang ada pada dirinya. Nah, sebab begini, kalau orang tua juga cuek-cuek tidak mau melihat perkembangan anaknya, ini juga menjadi kendala bagi kita. Jadi orang tua juga harus mendorong, harus punya peran di sana untuk selalu mendorong anaknya, mendukung anaknya untuk selalu belajar Al-Quran. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Sadiah atas memang luar biasa ya. Kita pasti setelah mendengarkan ini punya banyak pikiran untuk bagaimana mengikuti juga jejak-jejak yang sudah dilakukan oleh beliau, bagaimana kita menggali atau bagaimana mendapatkan berkah dari Al-Quran ini gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz Ahmad Sadiah atas waktunya hari ini di podcast. Dan setelah ini bisa lanjutkan goesnya. Baik, terima kasih Anda sudah bersama kami di Wira Podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.